Halo adik-adik, kangen sekali. Sudah cukup lama saya tidak menyapa adik-adik. Senang sekali sekarang bisa bertemu lagi 7 Februari. Hari Minggu ini kita akan berjumpa lagi dengan kakak-kakak pembina. Dan adik-adik akan pasti ya menikmati materi, ada permainan, adik-adik akan berkreasi bersama mereka. Minggu ini kita akan belajar tentang bagaimana berdoa saat kita sakit. Orang kalau sakit itu sudah susah, ya, khawatir, cemas, ya macam-macam. Tapi satu yang harus kita ingat, seperti ibu mertua Petrus dalam Injil minggu ini, dia meminta kepada Tuhan Yesus dan Tuhan Yesus menyembuhkannya. Demikian juga dengan orang-orang yang datang dan mohon bantuannya. Bahkan Tuhan Yesus juga mengusir roh-roh jahat dan menyembuhkan semua yang datang dengan keluhan-keluhan mereka. Selamat bermain, berkreasi, ya, berbagi dengan teman-teman dan orang tua, anggota keluarga yang adik-adik cintai. Salam. Hai adik-adik, mari kita menyanyikan lagu Tuhan Yesus Baik. Tuhan Yesus baik. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang tinggi, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Adik-adik, marilah kita berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami mengucap syukur atas berkat-Mu hari ini. Kami mohon, bukalah hati dan pikiran kami, supaya kami sungguh-sungguh dalam mengikuti bina iman anak Katolik. Dan semoga melalui firman dan renungan yang diberikan oleh kakak-kakak pembina kami dapat mencontoh teladan kasih-Mu dan melaksanakannya dalam hidup kami sehari-hari. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Markus bab 1 ayat 29 sampai 39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya.
Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil. Karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah Injil Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Senang berjumpa lagi dengan adik-adik bersama dengan suster dan kakak-kakak. Bagaimana keadaanmu? Semoga sehat-sehat ya. Adik-adik, saat ini suster sedang berada di ruang praktek. Ya, jadi ini ruang laboratorium kakak-kakak yang mau sekolah perawat dan fisioterapi. Jangan takut ya, ini boneka, bukan manusia sungguhan, ya. Nah, adik-adik, kalau adik-adik sakit, ya, siapa yang menjaga dan merawat adik-adik? Pasti bapak, mama, atau ibu atau ayah, ya, yang akan merawat adik-adik. Nah, pasti akan dirawat, akan diberi makan, diberi obat, ya, untuk adik-adik. Kalau adik-adik masih belum sembuh, siapa yang akan merawat adik-adik? Tentunya bapak dan mama juga yang akan merawat adik-adik. Hanya pasti bapak dan mama akan membawa adik-adik ke dokter, ke rumah sakit, kemudian ke puskesmas, supaya adik-adik bisa mendapatkan perawatan yang sungguh-sungguh tuntas dan bisa sembuh. Hari ini Tuhan Yesus mau memberitahukan kepada kita bahwa kita memiliki Tuhan yang menyembuhkan, Yesus Sang Penyembuh. Banyak orang datang mencari Tuhan Yesus, banyak orang yang datang kepada Tuhan Yesus di rumah mertua dari Simon Petrus. Mereka ke sana untuk minta disembuhkan. Mereka ke sana supaya berharap apa yang menjadi penyakit mereka disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memiliki kuasa untuk menyembuhkan dan mengusir roh jahat dari dalam diri orang sakit. Hebat kan Tuhan Yesus kita? Nah, kalau adik-adik sakit, teman-teman sakit, kakak atau bapak mama sakit, maka ajaklah mereka untuk mencari Tuhan Yesus. Ya, datang kepada Tuhan Yesus, kita berdoa kepada Tuhan Yesus, kita meminta kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan. Karena Tuhan Yesus memiliki kuasa
untuk menyembuhkan. Apalagi di saat pandemi seperti ini, banyak sekali orang sakit ya, seperti boneka ini. Banyak sekali pasien yang sakit di rumah sakit. Mereka harus tidur seperti ini dengan perawatan medis yang lengkap. Maka kita minta dengan Tuhan Allah supaya mereka disembuhkan. Tugas adik-adik sekarang adalah mendoakan. Kita berdoa untuk para perawat, para dokter, untuk mereka yang merawat dan menjaga, memelihara, dan menyembuhkan para pasien, baik di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Kita berdoa bagi Bapak Ibu dan juga siapa saja yang berjuang untuk mempertahankan keluarga mereka supaya tetap sehat di masa sekarang ini. Jangan lupa untuk berdoa, dan jangan lupa kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus dapat menyembuhkan kita. Terima kasih, sampai ketemu, salam sehat, Tuhan memberkatimu. Adik-adik, aktivitas kita hari ini adalah mewarnai gambar Yesusku sungguh luar biasa. Kenapa luar biasa? Karena Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan orang sakit. Alat-alat yang kita perlukan adalah pensil warna, spidol, maupun perlengkapan mewarnai yang lain. Sedangkan untuk gambarnya bisa adik-adik download sendiri. Adik-adik bisa mewarnai dengan warna yang sesuai keinginan adik-adik. Contohnya seperti ini. Selamat mencoba adik-adik. Tanpa terasa, perjumpaan pihak online hari ini sudah berakhir. Adik-adik, mari kita siapkan hati untuk berdoa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Yesus atas penyertaan-Mu selama biak online hari ini. Ya Yesus, bantulah kami supaya kami dapat memahami dan mengamalkan ajaran Injil hari ini, yaitu hanya Engkaulah penyembuh bagi kami. Ya Yesus, sertailah dan bimbinglah hidup kami selalu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Senang sekali melihat adik-adik ya mengikuti semua kegiatan. Kita sampai di penghujung ya via streaming untuk 7 Februari ini dari Paroki Hati Kudus Yesus Surabaya. Saya ingin mengundang adik-adik untuk datang dan berdoa kepada Tuhan Yesus untuk teman-teman, anggota keluarga, siapapun yang adik kenal yang sedang sakit. Mungkin kita diberi kesehatan ya, supaya kita bisa berdoa untuk mereka, dan mungkin kalau ada kesempatan ya mengunjungi mereka, menghibur mereka dengan cerita tentang Tuhan Yesus. Sampai berjumpa lagi minggu ke depan. Salam dan berkat dari kami, para romo dan diakon di Paroki Hati Kudus Yesus Surabaya. Tuhan bersamamu, dan semoga adik-adik, orang tua, teman-teman semua senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati dengan berlimpah oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.